Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya di dalam sarapan, sapaan renungan penuh harapan. Saya percaya setiap kita pasti pernah merasakan yang namanya lapar. Atau setiap di antara kita juga pernah merasakan yang namanya haus. Ketika rasa lapar menghampiri kehidupan kita, akan membuat kita lemas. Tubuh kita akan lemas. Tubuh kita tidak berdaya. Tubuh kita tidak kuat. Demikian juga ketika kita merasa haus, kita merasa perlu mencari sesuatu untuk melegakan tenggorokan kita ini, supaya rasa haus itu akan hilang. Nah, ketika kita makan atau ketika kita minum, rasa lapar dan haus itu akan hilang daripada kita. Matius 5 ayat 6 mengatakan seperti ini, Bapak Ibu Saudaraku. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sekali lagi, berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Lapar dan haus akan kebenaran. Apa kebenaran itu? Kebenaran itu adalah Allah sendiri. Kebenaran itu adalah Allah yang adalah sumber kebenaran. Lapar dan haus menunjukkan betapa hasrat dan kerinduan kita untuk mencari Allah yang adalah sumber kebenaran itu. Lapar dan haus menunjukkan hasrat kita yang dalam, hasrat kita yang meluap-luap untuk mencari sang kebenaran itu, untuk memuaskan haus dan laparnya kita. Kita harus memiliki dan mempunyai hasrat untuk mencari Allah sumber kebenaran itu. Kita harus mempunyai hasrat dan kerinduan untuk menemukan sang kebenaran itu. Kita harus punya hasrat dan kerinduan untuk berjumpa dengan sang kebenaran itu. Lebih daripada itu, kita harus punya kerinduan untuk mengenal dan mengalami sang kebenaran itu, Allah di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami Allah di dalam kehidupan kita, kita akan puas di dalam hadiratnya. Dan itu yang akan membuat kita setiap hari merindukan hadiratnya di dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang salah ketika kita tidak punya hasrat dan kerinduan untuk mengalami Allah di dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang salah dengan kehidupan kita ketika hasrat kita hanyalah memikirkan kepuasan diri kita. Hanyalah memikirkan kepuasan diri kita, hasrat-hasrat duniawi kita, kepuasan duniawi kita, tanpa kita memikirkan untuk memiliki hasrat berjumpa dengan Allah, mengalami Allah di dalam kehidupan kita secara nyata dan real. Orang yang mengalami Allah pasti memiliki kerinduan untuk terus berjumpa dengan Dia. Orang yang mengalami Allah pasti berkobar-kobar untuk hidup berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Orang yang mengalami Allah di dalam kehidupannya pasti memiliki kerinduan untuk hidup dalam perkenanan Allah senantiasa. Mengapa saudara? Firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat yang ke-33 mengatakan seperti ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kita inginkan akan diberikan Tuhan kepada kita ketika kita hidup di dalam perkenanannya. Ketika kita punya hasrat untuk mengalami Dia. Ketika kita hidup berkobar-kobar untuk melakukan apa yang Dia inginkan di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita menempatkan hasrat dan kerinduan kita lebih utama kepada dunia ini, apakah kita bisa memperkenankan hati Tuhan? Karena hati kita hanya terpaut dengan keadaan dunia ini.
Mari saudara kita belajar. Setiap saat kita mencari sumber kebenaran firman Tuhan. Kita mengalami dia di dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita senantiasa memperkenankan hatinya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan. Kami memulai hari ini dengan sebuah kerinduan dan hasrat untuk mengalami Allah sumber kebenaran di dalam kehidupan kami. Biarlah setiap hari kami memiliki rasa lapar dan haus, sehingga ya Tuhan hasrat kami untuk datang kepadamu lebih kuat lagi. Biarlah setiap hari kami memiliki rasa lapar dan haus akan Engkau sumber kebenaran itu. Sehingga hidup kami terpaut senantiasa dengan Engkau. Hamba berdoa untuk setiap umat Tuhan yang akan memasuki ladang pekerjaan mereka hari ini. Tuhan memberkati senantiasa. Memberkati mereka supaya mereka memiliki hasrat dan kerinduan untuk tetap ada di dalam hadirat Allah. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.